Hai hai, selamat sore teman-teman semua, sahabat Sindo News. Halo, selamat sore. Selamat datang kembali di acara Gen Sindo Talk. Wow, ramai banget ya, ini yang nonton sudah mulai bertambah. Teman-teman sudah di absen, ini dari mana aja? Ada yang dari luar Pulau Jawa kah yang bergabung bersama kita? Halo semuanya, halo. Oke, selamat datang kembali di acara Gensindo Talk bersama saya Ajeng Wirahmi dari Litbang MPI. Sore hari ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh salah satu anggota Gensindo Batch 13, Risa. Halo Risa. Halo Kak, selamat sore teman-teman semua. Wih, ada yang dari Selamat Medan nih Kak Ajeng. jauh-jauh nih. Ada yang dari Iya, Bali, wow, dari Aceh, wow, halo. semangat Kak. Kita semangat Iya, berdiskusi karena penontonnya benar. sampai di ujung-ujung nih. Oke, Iya nih. Nah, halo sebelumnya semua. aku mau perkenalin diri dulu ya, Kak Ajeng dan Yes, teman-teman semua. Aku Risa Maharani Putri dari Genvindo Batch 13. Salam kenal semua teman-teman. hai Risa. Oke, Gen Sindotok itu kan selalu membahas ya tema-tema yang menarik gitu ya. Nah, Gen Sindotok ini juga persembahan dari Sindo News, tentunya akan membahas tema-tema yang relatable untuk teman-teman milenial ya. Risa nih masih kuliah dan teman-teman semua gitu Bener loh. Ya banget nih. kan? Ya, oke. Di sore hari ini kita mau bahas apa sih, Sa? Sebenarnya pembahasan sore ini tuh bakal menarik banget sih Kak. Soalnya kayak mungkin di sini teman-teman ada yang belum pernah dengar atau mungkin pernah dengar tapi belum tahu nih spesifiknya apa gitu. Kilas Nah, gitu ya. yang iya betul banget. Jadi sore hari ini kita bakal membahas tentang ilmu grafologi. Wih, teman-teman sini ada yang Wow. udah pernah dengar sebelumnya atau tahu. Jadi Teman-teman mungkin bisa langsung di absen yang udah tahu atau nggak pernah denger justru ya saya ya ilmu betul. grafologi. Oke. Apa Sa? Nah, Gimana jadi Sa? ilmu grafologi itu adalah ilmu khusus untuk melihat dan mempelajari kepribadian seseorang lewat tulisan tangan atau tanda tangan nih Kak. Wow. Jadi Oke. eh, tulisan tangan kita dan tanda tangan kita tuh bisa ditelaah buat cari tahu nih kepribadiannya Kak Ajeng tuh kayak gimana sih, kepribadiannya aku kayak Hmm. gimana. Terus Wow. selain itu juga bakat yang kita milikin sama emosi juga bisa kita telaah lewat tulisan tangan Kak, lewat ilmu grafologi ini ternyata menarik banget kan. Menarik sekali Sa. Oke. Narasumber kita hari ini siapa nih Sa? Nah, narasumber kita itu hari ini Mbak Tessa Ayuning Tias Sugito. Beliau merupakan grafologis sekaligus founder Nulis Tangan Yuk. Oke, Mbak Tessa, sambil kita invite teman-teman di sini sangat-sangat ditunggu ya kontribusinya bagi yang mau nanya atau sharing mungkin tahu nih grafologi tuh gini-gini gini gitu mau sharing kepada teman-teman Iya, semua boleh ya Sa ya langsung ditulis di kolom komentar gitu. iya benar banget Oke, nih Kak sambil Jeng. menunggu Mbak Tessa untuk join. Halo semuanya, mungkin di sini banyak teman-teman Risa juga nih yang join di sini ya Sa. Iya. Oke, sudah bergabung. Halo Mbak Tessa. Halo Sore Mbak. Mbak. Ya, selamat sore. Selamat sore. Aduh, segar sekali nih. Sepertinya nih. Semangat terus ya, Mbak ya. Semangat terus dong. Oke. Mbak Tessa merupakan grafologis dan founder Nulis Tangan Yuk. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Risa, Mbak, terkait dengan ilmu grafologi ya. Gitu. Ini unik banget nih teman-teman di sini, teman-teman milenial ya. Banyak yang belum tahu gitu atau mungkin sekilas-kilas ya, saya mendengar tentang ilmu grafologi Benar. ini gitu. Oke. Sebenarnya ilmu grafologi ini apa sih Mbak? Bisa dijelaskan lebih detail nggak kepada kita semua dan juga teman-teman yang bergabung pada sore hari ini? Ilmu grafologi itu sebenarnya kalau secara singkat itu ilmu membaca otak ya. Oke. Jadi dalam arti mungkin kalau mungkin dengan bahasa yang lebih relatable atau yang istilahnya lebih modern gitu ya, kita belajar itu biar jadi kayak Wanda Maximoff gitu atau kayak Profesor Wow. gitu kan. Jadi memang ilmu karena gini, orang sering salah sangka bahwa ya tulisan tangan hanya sekedar tulisan tangan. Padahal kan yang menggerakkan kita menulis itu kan otak penulisnya.
gitu. Jadi ya kita membaca pola otak, sinyal-sinyal otak dari penulisnya yang tercermin di kertas. Yaitu kan sebenarnya hanya representatif syaraf motorik otak aja. Gitu. Jadi jika kita bilang membaca kepribadian itu hanya salah satu dari manfaat apa yang bisa dibaca dari analisis grafologi. Kembali lagi, karena otak kita itu kan anggap aja sebagai pusat informasi ya. Jadi selain kepribadian, itu juga kita sebenarnya bisa melihat kondisi kesehatan fisik dari penulisnya, indikasi penyakit juga bisa, terus juga dalam arti mungkin kalau kita melihat produktivitas kerja, termasuk juga bagaimana penulisnya itu memanage aset-asetnya, memanage finansialnya, itu kan juga bisa kelihatan seperti itu. Jadi ya dalam arti banyak yang bisa dilihat dari otak manusia, dan sebagai grafolog kita diajarkan atau mempelajari ya bagaimana menginterpretasi sinyal-sinyal otak itu. Wih, berarti nggak cuman beberapa doang ya, jadi banyak banget yang bisa kita ketahuin dari seseorang hanya lewat tulisan tangan sama tanda tangan ya, Mbak Tessa ya? Betul. Kalau Mbak Tessa sendiri udah berapa lama mendalami ilmu grafologi ini, Mbak? Kalau boleh tahu. Dari 2016 lah, ya 2016-2017, jadi sekitar 5 jalan 6 tahun gitu. Oh. Berarti udah cukup lama juga ya, Mbak Tessa? Awalnya sebagai hobi, terus juga awalnya hobi, lalu juga sebenarnya tujuan awal itu memperbaiki tulisan sendiri gitu. Jadi ya lagi banyak misconception bahwa grafologi itu hanya menganalisis tulisan tangan. Sebenarnya padahal kita juga bisa memperbaiki tulisan tangan kita untuk menaikkan produktivitas dan efisiensi kerja. Lalu ya waktu itu belajar itu ya untuk dipakai di bisnis sendiri sih, gitu, untuk rekrutmen juga. Kenapa tertarik Mbak Tessa untuk mempelajari ilmu ini, Mbak? Mungkin selain tadi banyak aspek yang bisa digali ya dari ilmu grafologi. Cuman menurut Mbak sendiri daya tarik terbesar gitu yang seksi lah gitu ya, yang bisa dilihat dari mempelajari ilmu grafologi ini apa, Mbak? Yang seksi gini sih, dalam arti kita menganalisis orang itu dengan grafologi membutuhkan waktu yang singkat gitu loh. Oke. Kan biasanya mungkin psikotes, bukan berarti saya mendiskusikan psikotes yang ada ya. Kan banyak tes itu kan juga dapat konklusi atau cuma ya terutama buat UMKM gitu kan, istilahnya hire third party untuk melakukan DPI yang seperti itu. Dan dasarnya kan memang berdasarkan questionnaire. Sedangkan ya mohon maaf kita tahu bahwa masyarakat nggak mau baca akuratan hasil dari tesnya. Ya jadi buat saya ya udahlah nulis aja langsung kelihatan gitu kan. Ya jadi practical itu sebenarnya. Oke. Iya. Tadi mau balik lagi sih Mbak terkait dengan banyaknya aspek ya, dari mulai indikasi penyakit, terus produktivitas gitu. Nah, biasanya tuh huruf-huruf seperti apa tuh? Misal kalau misalnya kita nulis M gitu ya, biasa ya, M-nya mungkin tebal atau ada garis-garis tertentu gitu Mbak Tessa di tulisan tangan seseorang. Itu mungkin bisa digambarkan Mbak indikasinya seperti apa dari mulai kepribadian, terus juga watak gitu ya, dan aspek-aspek lainnya Mbak Tessa. Ya gini, jadi dalam analisis grafologi kita tentu banyak aspek gitu kan. Jadi aspek yang secara general maupun aspek yang lebih detail. Kalau aspek secara general kita akan lihatnya dari tekanan tulisan, terus juga ukuran huruf, lalu juga aktivitasnya. Saya kalau tekanan tulisan kita pakai aja, itu tebal-tebal. Tessa, maaf, suaranya putus-putus, Mbak. Halo, ya, balik lagi. Iya, sudah oke.
Udah oke lagi ya, sebentar. Iya. Teman-teman yang bergabung di acara Gesindo Talk ini mungkin bisa langsung tanya ya, saya sama Mbak Tessa nih, mumpung ada pakarnya gitu terkait dengan ilmu grafologi. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman gitu ya, saya atau Iya, mau sharing gitu ya, boleh bergabung di kolom chat gitu. Iya, bener ternyata banget. banyak aspek ya, saya yang bisa digali dari ilmu grafologi ini ya, Sa. Menarik banget ya, saya. Menarik banget, apalagi sekarang kayak mungkin orang udah kayak udahlah nggak usah nulis tangan lagi, tapi Iya, betul ternyata sekali, lewat tulis betul. tangan tuh bisa tahu berbagai macam Iya, tentang iya. orang gitu, Kak. Oke, nah nanti kita tanya lagi nih ke Mbak Tessa, kalau misalnya di era digital seperti ini, sudah bergabung lagi Mbak Tessa. Oke, iya, Maaf. oke bisa, oke, boleh dilanjut Mbak terkait dengan tadi indikasi gitu ya, melihat huruf-huruf terkait dengan kepribadian seseorang itu sendiri. Yes, tadi kan kita bahas tentang tekanan. Ya kita bisa pakai logika aja ya. Dalam arti ketika penulisnya itu menulisnya tekanannya gede, jadi tekanannya itu total. Jadi dari tekanan kita bisa lihat juga, oh kondisinya energinya. Nah, terus kita kembali lagi ke skillnya. Ketika huruf itu banyak kali itu banyak juga dalam arti huruf-huruf yang kita lihat gitu. Iya, Mbak Oke. Tessa, maaf suaranya masih putus-putus Mbak, tadi kurang terdengar jelas di kami. Iya. Oke, sepertinya tersambung lagi nih, Sa. Memang kalau misalnya masih digital seperti ini banyak banget kendala ya, saya. Iya, benar Gitu. banget nih. Sambil Karena nunggu mungkin teman-teman ada pertanyaan yang bisa iya, ditanyain di kolom komentar biar dijawab atau langsung nanti sama Mbak Tessa. Yap, betul sekali. Oke. Ayo teman-teman semua bisa dikabarin lagi nih ke teman-teman yang lainnya juga supaya bisa bergabung. Oke, Mbak Tessa Putus lagi. terpental nih sepertinya dari live kita, nggak apa-apa, diundang lagi. Oke. Semakin menarik nih, Sa, untuk mempelajari ilmu grafologi ya, karena tadi mendengar gitu ya, mendengar penjelasannya Mbak Tessa, menarik sekali gitu. Saya pribadi Benar. sih pengen tahu lebih banyak gitu ya, saya. Gimana kalau Risa? Atau mungkin Kak Ajeng pengen bisa mempraktekkan ilmu grafologi itu Kak ke teman-temannya gitu mungkin biar Iya, bisa nanti baca. harus belajar lebih banyak nih sama Mbak Tessa sepertinya Iya. sudah bergabung. Oke, Yes. ya. Sudah better ya, Mbak ya? Udah jelas Udah. ya. Jelas. Artinya Oh, ini lagi down sih. Ya udah pakai lagi mobile. down. Oke. Ya Oke. namanya ini ya online, jadi kita yang harus pinter-pinter mengakali gitu. Gimana caranya nih supaya tetap bisa streaming gitu ya. Baik, oke, Mbak Tessa. Eh, Kalau misalnya perbedaan dengan tanda tangan tuh gimana, Mbak? Apa aspek-aspeknya? Gini sih, jadi seringkali banyak juga orang yang hanya ingin dilihat tanda tangannya gitu. Padahal tanda tangan dalam grafologi itu hanya sebagian kecil dari analisis yang menyeluruh. Karena tanda tangan dari penulis itu hanya sebagai pencitraan atau image yang ditampilkan ke orang lain. Sebenarnya kan teorinya tuh sama kayak kita bikin logo atau branding perusahaan, gitu kan. Yang bagus, kita ingin pencitraannya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya dalam grafologi tetap harus dibandingkan sama tulisan aslinya. Kalau enggak kan bisa aja nggak sinkron tanda tangannya sama tulisan tangannya. Jadi tentu sebagai grafolog ya sebaiknya itu memberikan analisis ya dua-duanya. Dan dalam arti sama, karena tanda tangan itu bersifat sebagai branding dari penulisnya atau self image yang ingin ditampilkan. Jadi tentu saja kita biasanya grafolog itu akan menyarankan penulisnya itu juga memiliki tanda tangan yang bagus.
Ya dalam arti pencitraannya juga bagus gitu kan. Nah soalnya banyak sekali tanda tangan di Indonesia itu kita punya persepsi bahwa oke, kita bikin tanda tangan yang susah ditiru gitu kan. Akhirnya dibikin yang super ribet, super rumit, terus yang akhirnya sendiri aja kadang bingung ini kalau ditiru sendiri gitu kan. Nah justru sama banyak ciri-ciri destruktif atau merugikan dari tanda tangannya, dan kita juga semakin sering menggunakan, ya otak kita kan akhirnya merekam trait-trait itu kan. Jadi misalnya ada kan bahwa ciri-ciri tanda tangan bahwa memiliki dalam arti kurangnya secara bijak memanage finansial gitu. Jadi kalau istilahnya uangnya cuma lewat di rekening doang, ya harap maklum gitu loh, karena ada tanda tangannya itu. Iya iya. Kak, Mbak Tessa, tapi ilmu grafologi itu muncul di Indonesia atau dikenal di Indonesia itu mulai dari tahun kapan sih, Mbak? Mulai ramenya tuh kapan tuh Mbak di Indonesia sendiri, dan waktu itu mungkin ada kejadian apa gitu sampai ilmu grafologi tuh happening banget gitu di Indonesia, Mbak? Jujur, saya sih sebenarnya kemarin cari-cari juga ya, dalam arti secara sejarah atau historical itu kapan sih grafologi masuk ke Indonesia, dan jujur agak rancu juga. Cuma ya maksudnya mungkin yang profesor yang terkenal memperkenalkan grafologi itu almarhum Profesor John Nim Puno gitu kan. Nah beliau itu kan memang guru dosen di Universitas Padjadjaran. Dan dia yang memang banyak memperkenalkan grafologi. Beliau sendiri mungkin sudah berpulang itu tahun 2010-2012 ya, antara itulah ya. Jadi mungkin bisa dibilang masuknya ke Indonesia mungkin antara 25-30 tahun terakhir udah masuk. Nah cuma sejarahnya grafologi sendiri kalau kita trace gitu, itu ya udah dari dalam arti udah lama sekali, udah ratusan tahun. Dan dalam arti kan sejarah pun buku pertama tentang grafologi itu dari tahun 1622. Ditulis sama profesor di Itali. Berarti kan itu ya dalam arti ilmu ini sebenarnya ilmu yang sudah lama ya, sama aja dalam arti scientific knowledge yang kayak kita belajar ya matematika atau fisika atau belajar misalnya sejarah ya gitu aja sih. Oke. Jujur kaget juga ya saya, karena kirain tuh cuman bisa baca kepribadian gitu ya. Ternyata benar. jujur saya amazed juga. Gimana, Sa? Iya. Iya ternyata sampai tadi yang kesehatan, terus emosi juga bisa dibaca lewat tulisan tangan, itu menarik banget sih. Tapi aku pengen tanya nih Mbak Tessa, kalau misalkan ilmu grafologi itu bisa dipelajari secara otodidak atau mungkin harus bersama ahlinya, atau kayak gimana tuh Mbak? Ya bisa sih, maksudnya kan dalam arti seperti mempelajari ilmu lain juga gitu kan. Ya kita juga belajar bisa otodidak gitu. Karena awalnya saya juga belajarnya otodidak gitu kan. Jadi awalnya baca-baca buku, dan maksudnya ya sama, saya pun juga diawali dengan rasa skeptis gitu kan. Sama lah orang juga yang mungkin berawal pikirnya tuh bahwa ilmu ini wah ilmu ramah, ilmu cenayang gitu kan. Iya. Apa sih gitu kan. Nah, jadi awalnya memang ya diawali dengan rasa skeptis juga, terutama karena memang background saya pun juga dari ilmu eksakta gitu ya. Jadi kan memang sebenarnya background saya bukan dari psikologi, background saya itu belajar teknik kimia dan teknik pangan. Jauh sekali ya Mbak ya. Setelah yang terbiasa kerja di laboratorium, terus juga dalam perhitungan gitu kan, akhirnya kita dihadapkan untuk berhubungan dengan manusia karena harus take over perusahaan keluarga gitu kan, keluarga ya akhirnya mikir oke, kita belajar dulu deh, aku baca-baca dulu nih. Jadi awalnya pun aku juga baca grafologi itu cari-cari jurnal gitu, jadi cari jurnal neuroscience, jurnal psikologi, ya pengen tahu ini ilmu ini valid atau reliable atau ya hanya istilahnya nggak aneh aja ilmu ini gitu kan. Ternyata dari situ baru tahu banyak sekali sumber
saintifik tentang grafologi. Iya. Akhirnya baca buku. Awalnya baca buku sih, jadi ketertarikan memang otodidak. Terus ya at some point memang akhirnya merasa oke nih kayaknya perlu belajar yang lebih terstruktur, lebih sistematis sehingga mempercepat analisis dan istilahnya meningkatkan keakuratan juga ketika saya mau analisis suatu tulisan. Jadi ya akhirnya memang ambil publikasi, ambil juga kursus-kursus dari grafolog-grafolog Indonesia yang tidak pernah mempelajari ini sebelumnya. Oke. Guru saya hormati, yang dalam arti saya juga berterima kasih sekali gitu kan, karena dari mereka saya juga banyak belajar. Tadi sudah sempat disinggung sama Risa ya, Mbak di awal. Ini kan sekarang era digital ya, Mbak ya. Banyak teman-teman yang kayaknya tuh nulis tangan udah kuno gitu, karena semua mungkin terutama teman-teman Risa gitu ya, yang masih duduk di bangku kuliah, apalagi kan sekarang ada COVID gitu, semua tugas, semua esai itu disubmit di Google Form, di G-Form gitu. Udah jarang, kalau dulu mungkin zaman kita kuliah ya Mbak Tessa, masih nulis laporan, apalagi eksak nulis laporan dong pasti setelah praktikum ya. nulis laporan masih pakai tulisan tangan di kertas folio gitu. Namun sekarang sudah hampir semua beralih ke digital ya, Risa ya, di kampus Iya, gitu. benar. Nah, masih relevan nggak sih Mbak ilmu grafologi itu, dan masih daya tariknya tuh masih kuat nggak sih di mata teman-teman milenial nih yang sekarang Mbak Tessa perhatikan gitu? Ini sih ya memang kita tidak bisa menghindari namanya era digital, terus juga practical dari digital pun saya juga ya mengakui memang itu mau nggak mau grafologi itu akhirnya ya ketertarikan orang untuk menulis itu dianggapnya kurang praktis lah. Terus juga ya mungkin dari sisi sustainability juga bisa disanggah gitu kan. Ya nggak bisa ngabisin kertas gitu kan, kertas itu dari pohon. Iya, betul sekali. Bener banget, bener. Cuma gini, dari banyak riset pun gitu terlihat bahwa ya anak-anak milenial, Gen Z itu tuh mengalami penurunan manual dexterity, jadi mengalami penurunan fungsi keterampilan tangan, terutama juga ini juga pernah ada risetnya bahwa anak-anak istilahnya mahasiswa-mahasiswi kedokteran yang ingin masuknya sebagai ahli bedah itu juga kelihatan mengalami penurunan istilahnya motorik ya karena semuanya ini. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang relevan tetap relevan karena kembali lagi ketika kita latihan menulis atau ketika kita sering menulis itu kan sebenarnya kita latihan soft skill, jadi dalam arti motorik skillnya kita juga dilatih ya, dan kita terapkan untuk perkembangan anak-anak sebenarnya. Anak-anak yang dalam arti yang mereka mungkin dilatih menulis itu sangat bagus sekali untuk latihan menulis ya, untuk melatih motorik skill mereka sehingga perkembangan otaknya pun terus daya berpikirnya, critical thinking-nya itu juga pasti akan meningkat dengan optimal. Dan pernah juga ini dibahas riset di universitas Norwegia atau ya Norwegia atau Norwegia lah, pokoknya Nordic countries gitu ya. Jadi pernah diadakan riset juga bahwa anak-anak yang memang latihan kulit itu memiliki istilahnya dalam arti kemampuan kognitif yang lebih bagus gitu. Jadi istilahnya critical thinking-nya juga lebih tertentu. Terus juga selain itu yang paling penting sebenarnya bagaimana melatih critical thinking sejak dini. Betul. Seperti itu. Jadi ya dibilang masih relevan ya masih. Dan maksudnya kan itu dalam ranah untuk kepentingan self development berikutnya ya. Nah tapi juga dalam arti aplikasinya grafologi pun sangat banyak. Ya dalam arti nggak cuma mungkin ya banyak yang melihat bahwa kasus yang viral terakhir ini mungkin mikirnya hanya dari criminal profiling. Itu juga mungkin orang juga aware dengan grafologi ya karena memang sering ditampilkan di TV series gitu kan, istilahnya Criminal Minds ataupun ya dalam arti kayak di film Joker itu kan juga dilihat.
Padahal ya sebenarnya kita bisa mengaplikasikan grafologi itu ya untuk ilmu parenting, juga ilmu untuk istilahnya mencari pasangan hidup juga gitu kan. Wah. Apalagi ya generasi bucin nasional gitu kan. Kan yang bisa yang sayangnya gitu ya, itu maksudnya melihat pattern itu dari tulisan tangan gitu loh. Abis ini saya belajar deh grafologi deh kalau gitu. Kalau aspeknya sampai ke situ. Satu channel juga bisa. Oke, menarik banget ya Risa ya. Ini untuk teman-teman, aku mau ngimbau lagi nih untuk teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan atau sharing, boleh langsung di-share. Kita mau nanti akan ditanyakan langsung dan dijawab oleh Mbak Tessa gitu. Silakan Risa, ada pertanyaan lain? Ada nih kebetulan Mbak, kalau misalkan kita kan, aku nih apalagi mahasiswa yang semuanya tuh ngetik kan semua tugas. Sebenarnya ilmu grafologi tuh bisa baca tulisan digital juga nggak sih Kak? Kayak kan pasti setiap orang punya karakter nulis kalimatnya itu yang beda-beda. Nah itu bisa dibaca nggak Kak lewat si grafologi ini? Nggak bisa. Ya dalam arti gini, karena dalam grafologi itu sebisa mungkin ketika kita menganalisis seorang grafolog itu yang pertama dilihat itu bukan konten isi ceritanya. Oke. Karena kan kalau misalnya kita rely sama konten isi ceritanya, sama aja kayak kita ngomong, ya bisa aja. Kalau dalam arti orang yang kita ajak ngomong itu informasinya nggak tepat, gitu kan? Atau dia memberikan informasi yang bohong, misalnya. Nah, itu juga sama. Jadi kita pasti yang awal kita cek itu bukan konten isi cerita. Nanti konten isi cerita itu kita dalam arti ya cuma biar tahu lah informasinya tuh menambahkan saja dari anak. Jadi kalau dari digital ya nggak kurang akurat lah. Oh, seperti itu jadi, ya Mbak. Ya, jadi lebih ngebaca ya itu ya tulisan tangan ya, Mbak, bukan gaya dia dalam mengetik, apalagi di lewat digital atau chat WA gitu ya, chat email atau dan lain sebagainya gitu. Oke, Mbak Tessa, saya juga ada pertanyaan lagi nih. Terkait dengan tadi, balik lagi agak mundur sedikit Mbak, tentang relevansi. Tadi Mbak Tessa bilang masih relevan dan sepertinya akan terus relevan ya Mbak ke depannya gitu loh. Terus Mbak Tessa juga sebelumnya bilang tentang ilmu, ya awalnya skeptis gitu, ilmu cenayang dan lain sebagainya gitu. Nah ini kan mungkin teman-teman semua sekarang sudah semakin paham gitu ya ilmu grafologi itu apa dan lain sebagainya. Di tahun-tahun belakangan ini Mbak, mungkin 2 atau 3 tahun itu pandangan gitu atau penglihatan orang-orang di sekeliling Mbak Tessa terkait ilmu grafologi itu udah cukup baik atau masih banyak yang ngira cenayang kamu gitu ilmu grafologi. Nah itu gimana Mbak Tessa melihatnya Mbak? Ya kalau aku sih melihatnya, aku melihat animo itu dari respon-respon netizen waktu analis saya tuh lumayan berat gitu kan. Yang kasus itu ya, yang kasus itu. Jadi aku lihat aja komentar-komentar dalam arti netizen untuk dari kasus itu. Ya melihat dalam arti di sisi lain memang semakin banyak yang teredukasi, tapi juga memang masih banyak yang punya pandangan skeptis gitu. Karena ya balik lagi mereka belum tahu dan belum mengerti metode yang kita gunakan dari grafologi. Ya dalam arti kan memang kasus ini analisis saya itu kan sudah terpublish setelah sekian banyak pemberitaan kan. Jadi tentunya ada pandangan ini mah karena analisnya ngikutin berita aja gitu kan. Padahal kan tentu saja dari analisis grafologi kita tidak dalam arti tidak boleh berasumsi. Makanya analisis saya pun itu ya objektif dan tidak dicampur dengan apa yang memang sudah ada di komunitas. Iya. Benar. Dan saya terima kasih juga sama misalnya guru-guru saya yang sudah memulai edukasi itu 15 tahun terakhir. Jadi mereka udah istilahnya menyiapkan jalan lah supaya bagusnya juga karena kembali orang jadi mengerti grafologi itu apa, tempatnya apa, edukasinya juga. Ya,
banyak untuk mengedukasi tentang ilmu ini. Oke. Oke. Ya, baik. Oke, kalau misalnya in total misal Mbak Tessa membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa mendeteksi gitu semua aspek atau beberapa aspek yang mungkin diminta ya sama klien atau pihak lain gitu untuk mendeteksi tulisan Mbak. Kira-kira berapa lama kisaran Mbak Tessa bekerja untuk bisa tahu semua informasinya Mbak? Kalau misalnya tahu, nah ini kan suatu ya sama aja kan. Misalnya kita anggap kita belajar matematik, ketika dihitung perkalian apa segala macam, ya semakin kita latihan, semakin kita cepet gitu kan, semakin kita tahu nih teori-teorinya. Jadi kalau memang dan ini kan butuh jam terbang juga. Jadi sih kalau misalnya untuk kalian-kalian kan teman-teman di sini yang ingin menjadi grafologi itu tentunya butuh latihan. Kalau saya bilang 50 sampai 60 sampel itu biasanya kita udah latihan itu di bawah 5 menit kita udah tahu kok. Gitu. Okay. Jadi ya kalau sering latihan itu di bawah 5 menit udah bisa lihat semuanya. Nah, tapi kan ataupun yang mau konsultasi itu mereka ingin buatkan laporan. Ini kan laporan tertulis. Nah, laporan tertulisnya itu kan yang butuh waktu lebih lama. Cuma untuk analisis sendiri biasanya 5-10 menit itu udah dapat menyeluruh, udah tahu semua. Oke. Jadi lumayan cepat ya Mbak ya. Ini ada pertanyaan nih Sa, boleh dibacain Sa dari Ahaikal? Ada nggak sih Mbak kasus grafologi mampu mengungkapkan pelaku kejahatan nih atau tersangkanya dari tulisan tangannya gitu? Banyak sebenarnya. Kalau baca dalam arti baca buku-buku grafologi. Karena gini, buku-buku grafologi itu memang kebanyakan referensinya itu pakai bahasa Inggris. Gitu kan. Karena sebenarnya memang grafologi itu awalnya banyak berkembang itu penelitiannya memang di Eropa, terutama Jerman sama Prancis. Gitu. Habis itu kan akhirnya ilmu ini dibawa ke Amerika. Nah, di Amerika sendiri ilmu ini tuh memang banyak sekali dipakai untuk badan intelijensi gitu loh. Jadi untuk FBI, kepolisian itu memang banyak sekali. Dan mungkin sebelum Perang Dunia Kedua, grafologi itu sebenarnya valid untuk dijadikan bukti tambahan testimoni pengadilan. Jadi kalau kita lihat profiling kriminal bisa, cuma kan seringkali dalam pembahasan kasus kejahatan ini kadang kita terlambat pelakunya, tersangkanya sudah tertangkap, baru nanti kan dia disuruh tulis, baru kita tahu kriteria apa aja. Cuma ya dalam arti kasus-kasus yang banyak buku grafologi itu banyak juga grafologi yang memperingatkan mungkin saya kayak blind date ya surat kita atau segala macam. Nah terus kelihatan dari tulisannya itu misalnya ini jadi dalam arti hubungan melakukan pemerkosaan atau pembunuhan atau kekerasan KDRT. Nah, itu akhirnya kan ya udahlah jangan sama kita. Akhirnya ya terhindarkan atau ya akhirnya terselamatkan. Dan maksudnya kalau kita melihat ciri-ciri tantangan dari istilahnya serial killer atau juga pelaku istilahnya ya perampokan apa segala macam, yaitu trait-trait kejahatan atau dalam arti ciri-ciri kriminal dari kita juga pelajari. Jadi ya sebenarnya untuk melindungi diri kita juga dari penipuan atau jangan sampai pembunuhan atau gitu. Kita bisa mempelajari diri kita. Oh, menarik sekali ya saya. Menarik banget nih Kak. Udah dipakai di Perang Dunia Kedua tadi ya, dan sejarahnya juga udah sangat panjang tadi. Oke. Tapi sayang banget nih karena waktunya udah mulai habis, tapi pembahasannya tuh seru banget padahal ya Kak. Padahal aku masih kepo sama sama ilmu grafologi ini, tapi sayangnya harus udah kita selesaikan. Buat Mbak Tessa, boleh memberi closing statement dulu untuk teman-teman. Oh iya, Mbak Tessa
Mohon maaf, mungkin sebelum closing statement, satu pertanyaan lagi deh dari saya. Teman-teman di sini kan udah sedikit banyak tahu nih ya, tadi penjelasan-penjelasan menarik yang diberikan sama Mbak Tessa terkait dengan uniknya gitu ilmu grafologi. Mungkin juga ada yang mulai tertarik nih belajar gitu. Sekalian closing statement Mbak, mungkin ada referensi buku atau bisa belajar langsung mungkin ke Mbak Tessa gitu, atau Mbak Tessa ada organisasi atau link YouTube atau seperti apa yang memberikan pelatihan-pelatihan dan bisa dikasih referensinya juga Mbak mungkin kepada teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut mengenai grafologi. Silakan Mbak sekalian sama closing statement. Oke. Kalau misalnya mau belajar, aku sih belum punya YouTube atau apa ya. Mungkin habis ini ada pelan-pelan. Cuma kalau misalnya kayak untuk mau belajar bisa, saya juga buka kelas. Nanti kelasnya sih yang untuk bulan ini tanggal 24 sampai 25 ya. 25 September. Nah, ya, kalau harus mau belajar gitu kan, nanti juga saya kirimkan misalnya paket-paket kelasnya. Terus juga yang bagus, yang menurut saya bagus. Ya, aku ada buku yang punya. Judulnya apa? Your handwriting your life. Itu memang jadi tangan Anda itu bisa membuat Anda itu benar sekali. Dan dalam arti tadi karena saya juga udah nerang berbagai macam aplikasi dan luas aplikasi berilmu pun, yaitu dalam arti ya sesimpel bisa kita banyak tahu lah. Dari buku. Nah, mungkin untuk komitmen yang saya itu lebih baik dan paling dari integritas. Saya menggunakan integritas dan kejujuran dari ekonomis karena yang tadi era digital atau era yang serba terbuka seperti itu sulit untuk istilahnya kalau memang kita nggak truthful gitu, kita nggak jujur, kita nggak punya integritas, itu masih gampang ketahuan. Mudah ketahuan di era seperti ini, pasti akan lebih sulit menutupi kebohongan-kebohongan itu. Kita ya udah apa adanya saja, jujur aja. Itu kan kalau dari saya sih itu. Oke, menarik sekali. Iya, menarik sekali ya saya. Jadi lebih banyak pengetahuan nih hari ini, sore ini iya sama Mbak Tessa. Dong. Benar. Karena belajar langsung dari pakarnya nih, ya. Jadi pastinya banyak insight dan juga informasi menarik yang mungkin aja setelah ini teman-teman langsung DM Mbak Tessa untuk mau belajar gitu ya Mbak ya. Iya, ikut join kelasnya mumpung belum mulai. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya Mbak Tessa udah membagikan informasi yang luar biasa banget nih buat kita dan teman-teman sore hari ini. Sangat bermanfaat banget. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Iya, siap. Oke, siap. Terima kasih Mbak Tessa. Nanti mungkin kita bisa bikin diskusi lebih lanjut ya terkait dengan ilmu grafologi karena banyak banget aspek yang belum bisa kita rambah di waktu yang singkat ini gitu. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia. Ya, terima kasih Mbak Tessa atas informasinya sekali lagi. Teman-teman juga terima kasih. Saya Ajeng dan juga Risa pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Genshin Talk edisi selanjutnya. Dadah, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tessa, teman-teman. Terima kasih teman-teman.